Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Sarwandono dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Siap jadi filsuf terkemuka para sahabat super? Dalam video ini kita akan membahas tentang teori kebenaran. Mengapa sesuatu disebut benar? Bagaimana logikanya? Bagaimana mekanismenya? Dan apa pula contohnya? Mari kita simak dengan seksama slide-slide berikut ini. Apa itu benar? Orang cenderung mengklasifikasi kebenaran secara terpisah. Benar dalam agama, benar dalam ilmu, benar dalam seni. Apakah kebenaran senantiasa harus dipisah-pisah? Orang sekuler cenderung akan memisah-misahkan satu sama lain agar lebih jelas. Namun bagi seorang muslim, kita tidak boleh memisah-misahkan karena hanya akan membuat kebenaran menjadi parsial. Ada 4 teori besar yang dapat menjelaskan mengapa sesuatu pengetahuan disebut benar. Yang pertama adalah teori kesepakatan. Sebagai teori dasar, bahwasanya benar itu karena sesuatu tersebut telah disepakati. Teori ini sebagai pondasi kemanusiaan dalam memahami kebenaran. Manusia yang menggunakan bahasa sehingga mampu berkomunikasi satu sama lain secara efektif karena menggunakan teori ini. Menarik ya? Mari kita telusuri relung-relung ini. Kebenaran kesepakatan merupakan upaya membangun kebenaran secara manusiawi. Bahkan Tuhan sekalipun melakukan persaksian, alastu birabbikum, apakah benar aku Tuhanmu? Bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Adam menjadi makhluk mulia juga karena memiliki kemampuan mengidentifikasi nama-nama sebagai awal kecerdasan manusia. Semakin seseorang mengenal sesuatu yang disepakati, maka semakin orang tersebut dapat berkomunikasi dan dapat mengembangkan komunikasi dan dapat mengembangkan pengetahuan. Mengenal konsep sebagai dasar utama mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi meletakkan benar sesuai dengan fakta. Kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang objektif. Segala sesuatu yang memberikan kesempatan untuk diverifikasi oleh siapapun. Ilmu pengetahuan banyak membangun teori dengan menggunakan kebenaran korespondensi, baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial. Bagaimana dengan agama? Mari kita simak bagaimana Musa hendak memverifikasi keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengizinkan keinginan Musa tersebut? Quran dengan sangat indah menggambarkan bahwasanya Allah tidak marah kepada keinginan Musa tersebut. Penerapan hukum dalam Islam juga banyak mengelaborasi nalar teori kebenaran korespondensi. Yang ketiga, kita sebut sebagai kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi membangun asumsi bahwa sesuatu yang disebut benar, manakala sesuatu tersebut bisa diterima oleh akal sehat. Contoh, mengapa temperatur air cenderung naik tatkala dipanaskan? Ini bisa dijelaskan dengan teori perpindahan kalori, yang mampu menjelaskan bahwasanya temperatur air naik disebabkan karena ada perpindahan kalori dari alat pemanas ke air melalui media. Mengapa demokrasi sebagai sistem yang baik? Demokrasi diasumsikan baik karena mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dengan melibatkan banyak pihak. Narasi ini menjadi masuk akal. Bagaimana dengan Islam? Ajaran Islam banyak menggunakan argumen dengan indah. Misal, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan menggunakan argumen-argumen yang logis dan argumen yang argumentatif. Inilah kebenaran koherensi. Yang keempat, kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis melandaskan kepada asumsi sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut memang telah dipraktikkan dalam masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Fenomena ini dikenal dengan yang namanya adat, yakni sebuah kebiasaan dalam masyarakat yang dijalankan terus-menerus. Karena di dalamnya mengandung tata nilai yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Islam sangat menghormati kebenaran pragmatis, sehingga Islam tidak melarang kaum muslimin untuk menjalankan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Islam sebagai agama yang sangat menghormati ilmu pengetahuan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada derajat dan kedudukan manusia sangat ditentukan sejauh mana seorang berilmu dan melakukan amal. Ilmu harus mendahului amal. Ilmu laksana cahaya yang akan menerangi jalan. Dan untuk mendapatkan ilmu harus ditempuh dengan cara kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Alhamdulillah, bagaimana para mahasiswa yang subur semakin yakin kita tentang kebenaran Islam, bahwa Islam tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu. Ilmu akan membuat pemahaman kita tentang kebenaran Islam semakin kuat. Ayo kita berlatih terus untuk menapaki jalan kebenaran. Tetap bijak dan fokus. Terima kasih atas semua perhatian untuk menyaksikan video ini secara tuntas. Semoga bermanfaat, memberikan berkah. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.